Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Amri Muhammad Rida, NIM K7118025. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja mandiri saya, yaitu membuat media pembelajaran tidak berbasis teknologi yang berbentuk 3 dimensi. Nah, tugas ini dibuat guna memenuhi tugas dari mata kuliah media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini saya beri nama Spin and Walk. Nah, sebenarnya ini konsepnya sama saja dengan monopoli ataupun ular tangga, tapi bedanya di sini tidak menggunakan dadu sebagai penentu jumlah langkah, tapi kita menggunakan spin ini. Nah, media pembelajaran ini dibuat untuk membantu pembelajaran di kelas 3, tepatnya di tema 5, tema cuaca, subtema 1, keadaan cuaca. Nah, langsung saja ke media pembelajarannya. Sebelum itu saya tampilkan terlebih dahulu seperti apa. Nah, itu tadi tampilan 360 derajatnya. Kemudian saya akan memperkenalkan terlebih dahulu fitur apa saja yang terdapat di media pembelajaran Spin and Walk. Nah, yang pertama ini fitur spin. Nah, ini berfungsi untuk menentukan berapa jumlah langkah yang akan diambil oleh siswa. Nah, di dalam spin ini sendiri sudah saya masukkan beberapa soal. Ini guna memenuhi materi. Siswa dapat mengetahui bahwa pecahan itu tersusun dari suatu yang utuh. Itu untuk materi menghitung. Kemudian ini papan jalannya ada sekitar 15. Di sini ada angka 1 2 3 4 5 sampai finish. Di sini juga ada tantangan-tantangan yang sudah saya siapkan, dan juga ini ada surat. Apabila nanti siswa sampai di nomor berapa, mereka harus mengambil surat-surat ini. Nah, surat-surat ini isinya sudah ada instruksi-instruksi yang harus dikerjakan. Selanjutnya di sini ada background. Nah, background ini saya sesuaikan dengan materi, karena di materi siswa disuruh untuk mengamati. Nah, dikarenakan nanti pembelajaran akan dilaksanakan di dalam kelas maupun di luar kelas, tapi di dalam media pembelajaran ini sudah saya cantumkan ilustrasi seperti apa kondisi saat pagi hari, siang hari maupun malam hari, supaya memenuhi apa yang harus diamati oleh siswa. Di sini ada pagi hari, ada siang hari, kemudian ada malam hari. Nah, langsung saja kepada bagaimana cara mainnya. Yang pertama, yang bisa main di sini itu tidak lebih dari 3. Itu saja, tidak lebih dari 3. Sebenarnya bisa lebih dari 3, tapi nanti kelemahannya surat yang didapatkan itu akan sama. Semisal pengkocok dadu pertama mendapatkan hasil 1, terus pengkocok dadu kedua akan mendapatkan hasil 1, dan seterusnya. Nah, tapi kan semisal yang ikut pesertanya itu hanya 3 atau 4, itu bisa kemungkinan mendapatkan 1 semua, jadi terasa adil. Tapi ya nanti kembali ke guru mau menggunakan berapa peserta, itu terserah. Karena menurut saya pertanyaannya di dalam ini juga semua sudah terangkum di dalam materi, jadi siswa bisa menjawabnya. Nah, langsung saja yang pertama kita spin terlebih dahulu. Nah, ini jarum menunjukkan 1/4 ditambah 1 3/4. Hasilnya ini sama saja dengan 1/4 apel ditambah 1 apel ditambah 3/4 apel. Berarti hasilnya 2 apel. Nah, berarti di sini siswa harus melangkah 2. 1 2. Nah, nanti di sini siswa dapat mengambil ini tantangan yang ada di dalamnya. Contohnya ini
keadaan apa sekarang. Nah, ini di sini sudah ada ilustrasi keadaan seperti apa. Nah, keadaan seperti ini berarti hujan. Jika jawaban siswa benar, maka siswa diperbolehkan untuk lanjut berjalan. Tapi jika siswa menjawab salah, tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan. Artinya mereka harus stay di sini dan harus menjawab ini lagi di putaran selanjutnya. Seperti itu. Nah, apabila langkah pertama ini sudah dilakukan, maka orang kedua harus melakukannya seperti tadi sampai orang terakhir dan mengulanginya kembali. Jika nanti salah satu siswa berhenti di 5 dan 10 akan mendapat tantangan. Nah, tantangan tersebut itu sudah ada di sini. Nah, apa isi tantangan ini? Isi tantangan ini adalah menyanyikan lagu. Lagu yang dinyanyikan itu, nah ini, ambilkan bulanku. Jadi nanti siswa harus menyanyikan ini. Apabila siswa yang berhenti di sini di angka 5 atau angka 10 tersebut lebih dari 1, maka bisa menggunakan tantangan ini secara bersama-sama. Jadi mereka harus menyanyikan ini bersama-sama. Apabila siswa belum berhasil menyanyikan ini, maka siswa belum diperbolehkan melanjutkan ke langkah selanjutnya. Seperti itu. Nah, apabila nanti siswa sudah selesai, maka akan finish di angka 15. Setelah siswa sampai di angka 15, maka permainan selesai. Dan bagaimana titik temu dari kemenangan ini? Nah, titik temu di kemenangan ini adalah siapa yang dapat sampai di garis finish duluan, bukan siapa yang paling banyak mendapatkan jawaban benar. Nah, jadi di sini juga spin ini mempengaruhi keberuntungan dari siswa akan mendapatkan soal seperti apa. Nah, apabila di pertama tadi siswa belum bisa mengerjakan ini, maka diberikan waktu, akan tetapi dia melangkahnya di pending. Artinya contoh si A belum bisa menjawab. Nah, dipersilahkan si B untuk melakukan spin dan menjawab soal tersebut. Apabila si B sudah menjawab, nah baru si A ditanya apakah sudah siap untuk menjawab. Apabila sudah menjawab dengan benar, maka dipersilahkan untuk melanjutkan langkahnya. Seperti itu. Nah, itu tadi cara penggunaan media pembelajaran spin and work. Semoga bermanfaat.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Amril Mantrida, NIM K711825. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari media pembelajaran saya untuk kelas 3 pada tema 5 untuk subtema 1, keadaan cuaca. Nah, media pembelajaran yang saya buat ini adalah media pembelajaran berbasis teknologi. Yang saya buat adalah PowerPoint interaktif. Nah, langsung saja ke PowerPoint-nya. Jadi di sini sudah ada PowerPoint yang sudah jadi. Kita klik aja, langsung masuk. Nah, di sini sudah masuk. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mainnya. Di sini cuma ada beberapa tombol yang bisa digunakan untuk berpindah. Nah, jadi di sini semisal diklik apapun tidak bakal kemana-mana, tetapi semisal ada yang sudah saya hyperlink, maka itu akan menuju ke slide atau ke bagian selanjutnya. Kita mulai. Nah, menu utama ada petunjuk, ada tujuan pembelajaran, ada materi, ada kuis, ada profil. Nah, sebelum kita mulai, kita lihat terlebih dahulu profil dari saya. Nah, saya adalah Amril Mantrida, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas 11 Maret, Surakarta, dengan NIM K711825, kelas 4A, absen 20. Kita kembali ke back menu, langsung kita menuju ke petunjuk. Nah, di petunjuk ini ada cara mainnya. Yang pertama, untuk icon seperti ini kita dapat kembali ke menu utama, terus icon seperti ini kita dapat melanjutkan ke slide selanjutnya atau materi selanjutnya. Kemudian untuk icon seperti ini untuk memutar audio yang ada di PPT ini. Kemudian untuk icon seperti ini kembali ke submenu. Lanjut, sekarang tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran dari media pembelajaran ini adalah yang pertama, dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi informasi mengenai keadaan cuaca dengan benar. 2. Dengan menuliskan pokok-pokok informasi dari teks, siswa dapat menggunakan kosakata baku mengenai keadaan cuaca dalam kalimat yang efektif. 3. Dengan kegiatan mengeksplorasi lingkungan, siswa dapat mengidentifikasi pecahan sebagai bagian dari suatu yang utuh dari benda konkret dengan tepat. 4. Dengan kegiatan mengamati benda, siswa dapat menyajikan pecahan sebagai bagian dari sesuatu yang utuh menggunakan benda konkret. Kelima, dengan menyanyikan sebuah lagu, siswa dapat menentukan tinggi rendahnya bunyi dalam lagu. Kita kembali ke menu utama. Selanjutnya langsung saja kita ke materi. Nah, di materi kita akan mendapatkan 3 submateri, yaitu membaca, mengamati, menghitung, dan menyanyi. Nah, yang pertama saja langsung saja kita membaca. Nah, di membaca di sini akan ada tampilan seperti ini. Ini untuk teks yang akan dibaca siswa, dan di sini akan ada ilustrasi. Kita mulai saja. Udin dan Benny bermain bola di lapangan. Udara sore itu terasa sejuk. Angin bertiup sepoi-sepoi, mereka asik bermain. Tiba-tiba langit berubah mendung. Awan hitam menutupi matahari. Udin masih tetap ingin bermain bola. Langit makin gelap. Angin bertiup cukup kencang. Hujan rintik-rintik mulai turun. Udin dan Benny berlari. Mereka mencari tempat untuk berteduh. Keadaan cuaca memang sering berubah-ubah. Pagi hari cuaca terasa dingin. Saat siang cuaca terasa sangat panas. Sore hari cuaca terasa dingin. Angin bertiup lebih kencang. Hujan mulai reda. Benny dan Udin bergegas pulang ke rumah. Mereka membersihkan diri dengan mandi air hangat. Badan mereka kembali segar. Cuaca malam hari terasa lebih dingin. Selesai. Nah, materi selanjutnya yaitu mengamati. Langsung saja kita ke materi selanjutnya. Nah, di mengamati ini ada beberapa kategori: simbol cuaca, keadaan langit, dan cuaca. Langsung saja kita ke pertama, simbol cuaca. Nah, simbol cuaca di sini ada seperti ini.
Sebelumnya mohon maaf, ini laptop agak nge-lag karena banyak aplikasi yang berjalan seperti PowerPoint, terus ada OBS atau Open Broadcaster software yang digunakan untuk merekam layar ini, dan juga yang lainnya. Nah, di sini langsung saja kembali ke materi. Di sini ada simbol matahari utuh yang melambangkan cerah. Terus matahari ada awannya, melambangkan cerah berawan. Kemudian ada awan, berarti ini adalah kondisi cuaca berawan. Selanjutnya ada awan dengan air, berarti kondisi hujan. Awan dengan petir, kondisi badai. Dan awan dengan salju, hujan salju. Nah, dengan adanya gambar-gambar ini diharapkan siswa dapat mengetahui bagaimana simbol-simbol cuaca apabila muncul di dalam televisi, semisal dalam prediksi cuaca besok hari di BMKG. Nah, selanjutnya ada materi keadaan langit. Nah, pada keadaan langit ini sudah ada 4 keadaan langit: pagi, siang, sore, malam. Di sini sudah ada rectangle yang nanti akan menampilkan ilustrasinya, dan di sini sudah ada siswa dan bicaranya. Nanti di sini ada penjelasannya. Contoh pagi. Nah, di sini ada ilustrasi, dan di sini ada penjelasannya. Pagi biasanya langit terlihat berwarna kekuningan dan udaranya dingin. Kemudian siang hari, siang biasanya langit terlihat berwarna biru, matahari di atas dan udaranya panas. Sore hari, biasanya langit terlihat berwarna merah atau oranye dan udaranya menjadi dingin. Sedangkan malam hari, malam biasanya langit terlihat gelap, terdapat bulan dan udaranya sangat dingin. Nah, dari komposisi ini diharapkan siswa dapat mengetahui bagaimana keadaan langit pagi, siang, sore, dan malam terhadap apa yang kita rasakan. Nah, selanjutnya adalah cuaca. Nah, di sini sudah ada cuaca cerah, cuaca panas, cuaca dingin, cuaca berawan, dan cuaca hujan. Di sini ada ilustrasinya, dan di sini ada bacaan mengenai cuaca cerah. Contohnya kita ambil, ya, ada bacaan tentang cuaca cerah, tentang cuaca panas, cuaca dingin, cuaca berawan, dan cuaca hujan. Nah, kita ambil contohnya cuaca cerah. Langit dalam kondisi terang, sinar matahari memancarkan dengan terang tetapi tidak begitu panas. Pada siang hari, awan terlihat di langit, hanya sedikit. Udara terasa hangat dan angin berhembus semilir. Namun menjelang matahari terbit dan tenggelam, akan terlihat matahari berwarna kuning dan merah. Nah, terus di sini juga ada penjelasan mengenai cuaca panas, kemudian juga ada cuaca dingin, juga ada cuaca berawan, dan juga cuaca hujan. Nah, langsung saja kita kembali ke menu. Itu tadi materi tentang mengamati, berarti yang apa dilihat siswa. Nah, sedangkan selanjutnya adalah materi menghitung. Di sini materi menghitung yang diambil adalah bilangan pecahan adalah suatu yang utuh. Langsung saja kita mulai. Nah, di sini ada gurunya. Halo, perkenalkan, nama saya Dita. Klik pembuktian untuk memulai materi. Kita klik di sini. Di sini ada gambar dengan ilustrasi sebuah jeruk dibagi menjadi 2. Ada penjelasannya. Itu adalah buah jeruk yang terbelah menjadi 2. Setiap bagian bernilai setengah. Jadi ini setengah, ini setengah. Jika digabungkan menjadi 1. Paham? Selanjutnya ada buah apel yang dibagi menjadi 3 bagian. Nah, penjelasannya seperti ini. Buah apel itu dibelah menjadi 3 bagian, sehingga tiap bagian bernilai sepertiga. Paham? Sepertiga tambah sepertiga tambah sepertiga jadinya 1. Seperti itu. Di sini juga ada penjelasan mengenai setiap bagiannya ada seperempat. Terus lanjut, di sini juga ada tentang pizza, bagiannya 1/7. Nah, lanjut. Terus di sini, nah, materi sudah selesai. Baik, itu tadi materi mengenai pecahan adalah sesuatu yang utuh. Selanjutnya materi menyanyi. Nah, di sini kita tinggal klik saja. Nanti akan ada lagu yang berputar. Nah, ini siswa bisa mengikuti ini. Ya, kita skip aja. Langsung ke kuis. Nah, di sini kuis kita bisa mulai. Ada pertanyaannya, bagaimana keadaan langit saat siang? Kita coba jawab berwarna kuning. Oh, ternyata salah. Kita
berwarna merah, ternyata salah, berwarna biru. Nah, di sini sudah ada beberapa kuis lagi. Apa yang terjadi saat malam hari? Nah, udara terasa hangat. Oh, salah. Udara terasa dingin. Terus ini juga ada lagi. Apa arti simbol cuaca di samping? Ini cuaca cerah berawan. Selanjutnya, apa arti simbol cuaca di samping? Berawan. Saat cuaca cerah, bagaimana keadaan suhu di bumi? Dingin, hangat, panas. Dingin. Oh, salah. Hangat. Oh, salah. Panas. Pada sebelum hujan turun, langit terlihat mendung. Ini memiliki satu semangka yang dipotong menjadi 5. Berapa nilai tiap bagiannya? Berarti satu semangka dibagi menjadi 5. 1 per 5. Di sini juga ada soal. Nah, akhirnya sampai di ujung acara. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat. Nah, itu tadi presentasi penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi untuk kelas 3 tema 5, yaitu tema cuaca, subtema 1 keadaan cuaca, pembelajaran 1. Terima kasih. Ya, kembali lagi. Tadi kan sudah saya paparkan bagaimana cara penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi yang telah saya buat, yaitu untuk kelas 3 tema 5 subtema 1 keadaan cuaca yang terbuat dari Microsoft PowerPoint tahun 2016. Nah, sebelum masuk ke Microsoft, alangkah baiknya teman-teman terlebih dahulu menganalisis materi. Nah, di sini saya sudah memiliki buku pegangan siswa dan buku pegangan guru. Bedanya, ya pasti ada bedanya lah. Di sini ada pembagian KD dan di sini ada materi-materi saja. Nah, kita analisis, kemudian kita petakan apa saja materinya akan ditaruh di media pembelajaran tersebut. Di sini ada membaca, mengamati, berhitung, dan bernyanyi. Kemudian di sini tujuan pembelajaran ada di sini. Dan juga kita bisa cari ilustrasi-ilustrasi yang sesuai dengan materi yang akan kita gunakan. Nah, langsung saja kita masuk ke PowerPoint. Nah, saat tadi teman-teman mencari bahan materi ilustrasi, jangan lupa mencari animasi atau PNG lainnya untuk menghias tampilan di PowerPoint. Background, kemudian musik yang sesuai. Nah, di sini saya tidak akan memaparkan bagaimana cara pembuatannya dari awal sampai akhir, karena dalam pembuatan ini saya memakan waktu lebih dari 1 jam. Nah, apabila saya paparkan 1 jam tersebut pasti akan terlalu lama dan tidak enak dilihat. Nah, saya akan menunjukkan saja bagaimana cara penggunaan fitur di Microsoft Point ini. Nah, yang pertama, bagaimana cara membuat halaman utama ini? Halaman pertama. Nah, di sini yang perlu diperhatikan ada musik, ada tombol mulai, kemudian ada tulisan ini, dan juga ada background. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Kita bisa seperti ini. Kita delete terlebih dahulu. Nah, ini blank, layar kerja yang kosong. Kemudian untuk memberikan background, kita bisa pergi ke design, kemudian pergi ke format background, dan pilih ini picture or texture fill. Kita insert supaya bisa ambil dari komputer. Tapi semisal komputer Anda terhubung dengan online, dengan internet, bisa cari di internet. Nah, kita di sini menggunakan yang sama saja dengan yang PPT sudah saya buat. Ini kita insert. Nah, di sini ada pengaturan juga seperti ini. Bisa melebarkan atau mengecilkan, juga mengatur. Nah, ini fungsinya apa? Biar terlihat rapi. Nah, bisa diatur sedemikian rupa atau sebagaimana mungkin supaya terlihat menarik. Kemudian bagaimana cara membuat tulisan ini? Nah, kita bisa pergi ke home, kemudian drawing, kita klik ini, text box. Nah, kita tulis keadaan cuaca SD atau MI kelas 3 tema 5 cuaca. Nah, bisa klik di sini, kemudian kita pilih font supaya terlihat menarik.
bisa kita pilih yang mana saja. Kemudian ini juga bisa kita atur, kita bold atau kita drag kata-kata apa yang mau kita lebih ukurkan atau ukurannya lebih kita besarkan daripada yang lain, supaya ya ada unsur intrinsiknya lah. Nah, intrinsik kita taruh di sini. Kemudian bagaimana tadi membuat tombol? Nah, untuk membuat tombol sama, kita juga menggunakan text box. Kita klik di sini aja, kita ketik mulai. Nah, setelah itu kita pergi ke format, edit shape, dan kita sesuaikan mau bentuk bangunan seperti apa. Contohnya ya kita pakai rectangle aja. Nah, ini kita posisikan di tengah, kita pilih shape fill. Nah, kita kasih warna kuning atau biru. Nah, biru aja nggak apa-apa. Kemudian kita juga sesuaikan fontnya seperti apa biar terlihat menarik. Nah, kemudian bagaimana cara supaya ada musik? Nah, di sini kita klik insert, kita klik di media ini ada audio, kemudian kita audio on my PC. Nah, kita bisa insert. Nah, ini kan sudah ada. Nah, jika kita ditampilkan, nah ini ada seperti ini. Ini harus kita hilangkan. Bagaimana caranya? Caranya kita hidden dan kita ulangi. Ini fungsinya apa? Supaya apabila kita pindah slide, ini musik tetap berjalan. Dan ini fungsinya apa? Ini tidak akan berhenti sebelum musik ini tidak akan berhenti sebelum PowerPoint ini berhenti. Jadi ini akan terus berjalan. Nah, ini apa? Rewind and after playing. Nah, ini apabila musik ini sudah selesai akan mengulangi kembali ke awal. Nah, hidden during show. Nah, ini supaya tombol-tombol ini itu tidak kelihatan. Dan play in background ini juga sama supaya apabila kita klik slideshow, nah di sini tidak ada. Dan ini musik sudah mulai. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana cara supaya ini bisa lanjut ke slide selanjutnya? Contohnya, anggap saja di sini kita sudah membuat contoh saja kita sudah membuat menu utama. Nah, bagaimana caranya supaya ketika kita mengeklik mulai, kita bisa lanjut ke selanjutnya, slide selanjutnya atau slide sebelumnya. Nah, ini bisa kita gunakan klik di sini, jangan teksnya ya, pokoknya klik shape-nya, kemudian klik insert, kemudian klik action. Nah, kita pergi ke hyperlink dan next slide, kita juga bisa pilih ini, pilih slide mana aja yang dituju, atau kita juga bisa mengakhiri presentasi yang nantinya kita ubah ke mode PowerPoint show, bukan PowerPoint tampilan seperti ini. And show ini juga bisa. Nah, tapi di sini saya akan menggunakan ini, dan juga di sini juga ada hyperlink menambahkan background atau suara tertentu apabila benda itu kita klik. Nah, di sini kita ada efeknya yaitu klik. Nah, misal seperti ini. Ini akan ada suaranya klik jika kita memencetnya. Nah, seperti itu. Kemudian di bagian sini tadi kan sudah diatur actionnya seperti apa, akan lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kita lihat apakah bisa. Nah, bisa. Kemudian sebenarnya kan ini kan sudah tersetting supaya apabila posisi show seperti ini, ketika kita klik bagian luar-luarnya ini tidak berganti ke slide selanjutnya. Ini sudah saya atur. Nah, cara mengaturnya bagaimana? Cara mengaturnya itu seperti ini. Kita pergi ke
slideshow, kemudian setup slideshow. Nah, harusnya pertama itu posisinya seperti ini, di presented by a speaker full screen. Nah, ini apabila kita klik seperti ini bisa selanjutnya seperti ini. Tapi apabila kita ganti ke ini, browser at kiosk full screen. Nah, ini kita bisa mengatur supaya slideshow ini tidak berpindah ke slide selanjutnya apabila tidak ada tombol. Nah, jika ada tombol berarti bisa lanjut ke slide selanjutnya, seperti itu. Yang pertama tadi kita sudah belajar tentang bagaimana cara menambahkan kata-kata, bagaimana cara menambahkan background, bagaimana cara menambahkan musik, dan bagaimana cara menambahkan hyperlink. Nah, kemudian di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat seperti ini. Nah, kita membuat matahari ini bisa melakukan gerakan, kita juga awan ini melakukan gerakan dan menambahkan gambar seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Caranya mudah sekali. Yang pertama tetap sama, kita harus mengatur background terlebih dahulu. Nah, kita pakai insert ini tadi. Tapi semisal teman-teman tidak ingin menggunakan background yang lain, artinya masih menggunakan background yang sama, teman-teman bisa klik ini, kemudian klik kanan, duplikat slide atau Ctrl D. Nah, nanti backgroundnya akan sama, kemudian teman-teman bisa menghapus hal-hal yang tidak diperlukan di sini. Nah, ini backgroundnya sudah sama. Tapi semisal teman-teman masih ingin ganti yang sama tadi, kita pergi ke desain, kita format background, kemudian picture or texture fill, insert, work online. Nah, kita mau pilih yang mana? Di sini saya milih gambar kota. Nah, ini insert seperti ini kan sisa. Nah, ini bisa kita naikkan. Tapi di bagian mana belum tahu. Nah, ini bisa kita naikkan. Terus ini bisa kita lebarkan supaya sesuai. Nah, seperti ini. Bagaimana cara menambahkan ini simbol-simbol seperti ini? Nah, ini kita bisa, tadi kan di awal saya sudah memberitahu jika kita harus mencari terlebih dahulu bahan-bahan yang mau kita pakai. Contohnya ini. Nah, ini kita masukkan ke PowerPoint. Nah, di sini bisa kita duplicate menjadi 4 karena kita butuh 4. Kemudian bisa kita crop. Kita crop menjadi 4 bagian. Kita mau ambil apa saja. Di sini saya mau mengambil matahari. Kemudian saya mengambil hujan salju. Dan juga saya mau mengambil bentar, tadi salah. Nah, ini saya mau mengambil hujan salju. Kemudian mengambil suasana berawan dan juga mendung. Nah, bisa diatur sedemikian. Nah, jika sudah mendapatkan seperti ini, tinggal kita tambahkan tulisan. Kita rapikan terlebih dahulu. Nah, jika sudah bisa kita tambahkan tulisan seperti tadi. Tulisannya juga sama, kita tambahkan text box seperti itu. Di sini juga nanti kita tambahkan text box. Nah, terus kan di sini juga ada gambar orang nih. Nah, sama juga di sini kita juga sudah mendownload, di awalnya sudah mendownload ini. Kita tinggal masukkan, kita taruh, kita perkecil, kemudian kita sesuaikan mau seperti apa. Seperti apa jadinya. Kemudian juga kita text box juga, contohnya kita profil, terus kita klik, kita format, kita edit shape, kita ganti menjadi awan yang biasanya identik dengan orang berbicara. Nah, kita perbesar, kemudian kita loncengnya ini ganti ke sini.
seperti itu. Ini juga bisa kita sesuaikan fontnya biar terlihat lebih menarik. Nah, jika sudah, apalagi yang perlu dipelajari? Hyperlink juga sama. Semisal ini saya kopikan dari sini aja deh, pindah sampai sini. Nah, misal ini kita mau supaya ini bisa berputar. Nah, caranya begini. Kita klik pada shape-nya, kita pergi ke animation, kemudian kita cari di sini. Nah, ini ada spin, ada teeter. Nah, untuk berputar berarti kita pilih spin. Hasilnya akan seperti ini. Nah, tapi ini kan cuma sebentar. Bagaimana cara supaya lebih lama? Nah, cara supaya lebih lama, di sini kita bisa klik animation pane supaya bisa tahu di sini animasi yang terdapat itu apa saja. Kemudian kita klik kanan, kita klik timing, dan di sini untuk repeatnya kita until end of slide. Nah, jadi ini akan berputar terus sampai slide ini selesai. Seperti itu. Nah, akan seperti ini. Kita lihat tampilannya. Oh iya, belum diatur. Nah, ini kan di sini pengaturannya start on click. Jadi semisal kita mengeklik sesuatu, ini baru akan berputar. Supaya bisa berputar otomatis, maka kita klik saja ini, diklik kanan, kemudian atur ke start with ini. Nah, kita tampilkan. Nah, akan berputar seperti ini terus menerus. Nah, selanjutnya buat efek yang lain bisa kita tambahkan seperti ini. Ini kita ambil, nah, bergoyang-goyang. Ini juga sama. Ini juga sama. Caranya juga sama. Ini kita klik kanan, timing. Kita ganti ini sampai akhir. Juga ini juga sama. Yang belum diatur apa ini? Ini. Nah, jika ini sudah diatur, maka hasil akhirnya akan seperti ini. Nah, sama juga. Jika sudah, ini kan menu utama sudah, kemudian ini sudah. Tadi untuk belajar hyperlink di awal juga sudah. Kemudian masuk ke memberikan ini juga sudah. Ini juga sudahnya. Contohnya di sini. Bagaimana cara membuat ini? Kembali ke menu utama. Nah, kembali ke menu utama. Ini kembali ke profil. Nah, seperti ini. Caranya sama seperti tadi, yaitu dengan kita klik ini, shape-nya, kita insert, kemudian kita klik action, kita hyperlink, lalu kita pilih slide dengan titik 3. Nah, ini kita mau kita taruh di mana? Menu utama itu letaknya di mana? Misal di slide 2 ya, kita taruh di slide 2. Nanti maka akan menuju ke slide 2. Tapi semisal ini kita taruh ke slide 3, nah ini akan pergi ke slide 3. Nah, seperti ini. Ini juga sudah diatur tombol ini supaya kembali ke menu utama. Seperti itu. Nah, lalu apa lagi? Ini sudah belajar. Ini kita juga sudah belajar mengenai ini, mengenai bagaimana cara memasukkan background. Kemudian, oh iya, ini kita belum belajar tentang smart art. Nah, bagaimana cara menggunakan smart art? Di sini contohnya kita blank page. Kita masih kosong. Nah, bagaimana cara menggunakan smart art? Kita klik di sini di insert illustration, kemudian smart art. Nah, di sini ada banyak pilihan. Kita bisa menggunakan ini. Nah, ini bisa kita
hias sedemikian rupa atau bagaimana. Ada juga ini bisa diatur, tapi kita akan menggunakan ini saja. Nah, di sini ada teks yang bisa kita tuliskan, contohnya ini kita materi. Kemudian di sini ada materi mengenai membaca. Kemudian di sini ada mengamati. Kemudian di sini ada menghitung. Dan apabila di sini masih kurang, kita bisa menambahkan dengan klik ini. Kemudian kita taruh di sini dan enter. Nah, maka seperti itu. Kita bisa tambahkan dengan bernyanyi. Nah, bagaimana cara memasukkan gambar di sini? Nah, di sini kita tinggal klik 2 kali, maka akan kembali ke menu seperti tadi. Nah, kita tinggal tambahkan. Tadi kan membaca identik dengan ilustrasi membaca. Nah, tinggal memasukkan. Jadi semua ini sudah diatur sedemikian rupa supaya bisa terlihat rapi. Kemudian ini juga mengamati, bisa kita masukkan ini. Nah, klik 2 kali ataupun juga bisa dari sini. Nah, ini klik 2 kali, menghitung. Nah, seperti ini. Bisa kita lakukan seperti ini. Sama saja dengan yang tadi, ini juga terhubung dengan hyperlink lainnya seperti membaca ke menu membaca, kemudian mengamati ke menu mengamati, menghitung ke menu menghitung, dan menyanyi ke menu menyanyi. Nah, apalagi ya? Nah, di sini kan ada file-file tertumpuk nih, juga ada animation panel. Nah, di sini cara menggunakannya seperti ini. Saya kasih contoh. Ini kita hapus terlebih dahulu semuanya. Kita delete. Nah, contohnya di sini saya memiliki shape, anggap saja ini. Play. Nah, kita klik ini nanti. Kita klik ini nanti supaya muncul tulisan halo. Nama saya Amri. Nah, supaya bisa muncul tulisan ini. Nah, bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Kita klik terlebih dahulu shape. Ini kita kasih animation. Kita jangan pilih yang ini, tapi kita pilih add animation ini. Ini ada animasi muncul, ini ada animasi bekerja, dan ini ada animasi keluar. Nah, dikarenakan ini kita ingin apabila kita pencet ini lalu nama ini muncul dan ini hilang, berarti kita pilih animasi keluarnya terlebih dahulu, kita pilih. Nah, saja kita pilih ini. Nah, seperti itu. Kemudian ini juga kita kasih animasi. Apabila kita klik ini, maka ini akan muncul, berarti kita pilih animasi muncul. Nah, atau animasi yang ini nggak apa-apa. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Oh, ini terlalu numpuk. Bagaimana caranya? Caranya ini, kita menggunakan trigger. Contohnya seperti ini. Ini akan muncul jika kita trigger apabila kita mengeklik triangle 1. Nah, contohnya seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana cara menghilangkan ini? Sama. Ini kan sudah kita beri animasi keluar. Akan dilaksanakan jika mengeklik dirinya. Nah, seperti itu. Jadi, nah, seperti ini. Kok ini nggak hilang?
Oh, kok baru hilang? Nah, berarti lembar kerja ini harus berjalan secara bersamaan. Berarti yang terakhir kan ini berarti di bawah. Kita klik, kita ubah start with sebelumnya, previous ini. Nah, jadinya akan seperti ini. Nah, itu hilang, ini muncul seperti itu. Jadi untuk membuat seperti ini, tampilan seperti ini menumpang tindihkan berbagai hal. Contohnya seperti ini, awalnya ada segitiga sama persegi panjang dan klik tombol di bawah. Apabila kita mengklik ini, maka ini akan hilang dan muncul teks dan juga ilustrasi. Nah, sama kita masukkan ini dan ini terlebih dahulu, kita kasih animasi masuk, dan jika animasi ini mau berjalan, kita harus mengklik ini, kita menggunakan triangle tadi. Sama lagi ketika kita mengeklik kedua kalinya, maka text box tadi hilang, digantikan text box ini, dan muncul awan. Sama juga konsepnya seperti itu tadi, tinggal bagaimana cara kita, kreatif kita membuatnya seperti ini. Jadi tinggal ya menghubungkan terus. Nah, selesai, kita kembali ke submenu seperti itu. Selain itu apalagi ya yang bisa dipelajari? Ini sudah, ini juga sudah, ini juga sudah. Ini seperti memberikan animasi saja seperti biasa. Tampilannya hanya seperti ini. Jadi ini kita menambahkan gambar terlebih dahulu, gambar ini, kemudian kita tambahkan text box, kemudian gambar dengan text box kita grup, kemudian satu grup ini kita beri animasi, maka akan terlihat seperti ini, dan semua ini di play otomatis sejak awal, kita atur sedemikian rupa. Nah, kemudian di slide selanjutnya ini, nah ini juga sama, kita juga menggunakan trigger, kita menggunakan banyak sekali. Jadi apabila kita klik pagi, akan muncul ilustrasi pagi dan textbook pagi, siang, ilustrasi siang, dan penjelasan siang, seperti itu. Jadi ini sudah, kemudian ini. Nah, di bagian ini kita tidak menggunakan trigger karena apa? Karena terlalu banyak dan menumpuk. Jadi di sini saya menggunakan hyperlink. Sama seperti tadi, hanya saja nah ini ada kategori cuaca hujan. Jadi ini semua sama. Apabila di select cuaca hujan kita klik ini akan muncul di sini. Sama juga. Nah, apalagi ya? Ini memberikan musik. Nah, memberikan musik apabila kita mengklik ini maka musiknya akan dimulai. Sama saja seperti tadi trigger. Jadi kita memiliki suatu shapes atau objek supaya nanti apabila kita mengeklik ini maka suaranya akan muncul. Nah, di sini kita beri audio lagu anak-anak seperti ini. Nah, ini ya in-click supaya betul, kita sembunyikan. Kemudian nah, bagaimana memberi trigger musik ini ke ini? Ini kan kita klik kanan kan tidak ada triggernya ya, tidak ada tampilan triggernya di sebelah mana kan kita belum ketahui. Nah, tadi kan ada gambar, selain ini teks isinya. Nah, ini kita bisa masukkan teks tersebut. Nah, teks tersebut itu ada di sini.
mana ya teksnya, kok nggak ada. Kok nggak ada teksnya, kok hilang ya. Anggap saja saya ambilkan dari sini aja. Nah ini, nah kita punya ini. Ibaratkan saja ini masih murni tanpa suatu hyperlink. Nah, kita sudah insert gambar. Nah, musik ini akan berbunyi ketika diklik ini, dan ketika kita mengklik ini tidak hanya musik yang berbunyi tapi ini juga ikut muncul. Berarti kita beri ini animation masuk. Contohnya ya ini. Nah, ini kita trigger. Apabila sudah kita trigger, ini kan nggak ada triggernya. Oh, ini malah ikut muncul. Jadi di sini kita bisa menggunakan shift atau benda sesuatu supaya lagu tersebut apabila kita klik itu akan mulai. Nah, anggap saja ini tanda play. Kemudian di sini kita insert musik yang mau kita gunakan. Contohnya ini kita hidden play at background, dan ini sudah Nah, supaya ini ke play kan di sini nggak ada trigger. Memang di sini nggak ada, adanya itu di sini. Nah, ini kita trigger, kita ini. Jadi ini musik akan berputar ketika kita mengklik ini. Nah, seperti itu cara mudahnya. Kemudian di bagian quiz. Nah, bagian quiz ini kan seperti ini tampilannya. Nah, ada efek suara dan ini muncul. Sama saja, ini kita juga menggunakan kombinasi antara trigger dan hyperlink. Tidak ada hyperlink, hanya trigger saja. Jadi di sini semisal kita sudah memiliki blank page, kemudian kita kasih warna. Nah, sudah kita kasih warna, terus kita membuat rectangle atau shape-shape lainnya supaya bisa digunakan. Nah, seperti ini bisa kita shift, kemudian kita bukan shift, control, kemudian bisa kita tarik. Nah, ini fungsinya untuk mengcopy. Ini bisa kita perlebar untuk soalnya nanti. Nah, selain itu di sini juga bisa kita masukkan ekspresi salah dan ekspresi benar. Mungkin teman-teman bisa menggunakan yang lainnya. Mana ekspresi salah? Nah, ini taruh di sini. Ini bertumpuk-tumpuk tidak apa-apa. Nah, di sini bisa kita text box, kita kasih soal bagaimana keadaan langit saat hujan. Contohnya seperti itu. Terus di sini kita kasih pilihan cerah. Kemudian di sini kita juga kasih pilihan mendung. Kemudian di sini juga kita kasih pilihan berawan. Nah, setelah selesai, ini kan berarti kan bagaimana keadaan. Ini kita hilangkan dulu.
Bagaimana keadaan langit saat hujan? Cerah, mendung, berawan. Berarti kan jawabannya mendung. Nah, apabila diklik mendung, maka ini akan muncul. Dan apabila diklik cerah dan berawan, yang animasi maaf ini akan muncul. Nah, di sini sama seperti tadi, kita beri animasi masuk terlebih dahulu. Contohnya kita kasih belum ada yang cocok. Zoom. Nah, kita kasih animasi zoom terlebih dahulu. Kemudian, kok ini nggak hilang? Nah, di sini kita kasih durasi. Atau bisa kita klik ini animation pen, kemudian kita timing. Nah, ini durasinya bisa kita atur, contohnya 1 menit, kemudian repeat. Tidak perlu di repeat, tapi kita rewind when doing playing. Nah, coba kita lihat hasilnya akan seperti apa. Ups, belum kita kasih trigger. Ini ke play trigger apabila kita mengeklik rectangle. Nah, ini kan kita nggak tahu ini rectangle berapa. Nah, kita bisa pergi ke menu, kita editing ini, select ini, kita bisa klik ini, select panel. Nah, ini bisa memberikan informasi. Contoh ini mendung berarti rectangle 5, cerah rectangle 4. Nah, seperti itu. Berarti ini rectangle 4. Berarti animasi ini akan dimulai ketika digunakan untuk rectangle 4. Oh, salah. Bukan rectangle 4. 4 itu benar. Rectangle. Oh, iya nih. Rectangle 4. Maaf. Kikuk ini. Rectangle 4. Nah, coba kita lihat. Nah, sudah muncul. Nah, terus bagaimana memberikan suaranya? Sama seperti tadi. Kita pergi ke insert. Kita kasih action. Nah, di sini bisa kasih mana tuh? Play song. Maaf, bukan ini yang dikasih, tapi ini. Dikasih action, kemudian play songnya. Kita boom ini aja, karena salah. Yang ini harusnya. Nah, sudah kita lihat. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan yang satunya. Ini akan muncul zoom. Nah, kemudian akan berakhir timing 1 menit rewind hidden. Oke. Nah, kemudian akan berakhir ketika mengeklik rectangle 5. Dan rectangle 5 kita kasih hyperlink suara, yaitu applause, tepuk tangan. Nah, ini coba kita lihat. Nah, sudah sama. Ini juga bisa kita kasih seperti tadi, seperti animasi. Oh iya, lupa. Tadi yang berapa ini? Picture 9 ini juga bisa kita tambahkan triggernya apabila mengklik rectangle 6. Coba kita lihat. Nah, sama. Jika sudah, berarti quiz sudah selesai. Ini ada sama seperti ini.
Kemudian bagaimana cara add show supaya apabila kita sudah sampai slide sini, nah ini kita bisa keluar. Sama saja seperti tadi, apabila kita memiliki objek atau shapes, kita bisa kasih hyperlink. Nah, hyperlinknya kita pilih and show. Jadi akan seperti ini. Begitu. Jika kita ingin menyimpan dalam mode slideshow, jadi langsung ke tampilannya, tidak mulai dari awal seperti ini, kita bisa klik file, kemudian save as, kemudian browser, kita mau simpan di mana, ya di sini saya mau simpan ke desktop saja. Kemudian kita mau kita namai apa, dan format tipenya ini kita ganti ke tipe PowerPoint Show. Oke. Nah, jika sudah, tinggal kita keluar, kita gunakan tadi ini, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, tidak mulai dari tampilan PowerPoint. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat, dan semoga dari penjelasan tadi itu sudah menjelaskan bagaimana cara pembuatan PowerPoint interaktif untuk media pembelajaran berbasis teknologi ini. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.